Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah ilmu bau asyhadu Allah ilah anna Priwis Mas Deneng? Nggak tahu, aku nggak ngerasa apa-apa kok. Apa nggak salah? Itu malah meninggal dunia. Aduh. Anu apa sih? Buku itu. Coba meninggal dunia. Salah. Apa sih? Salah itu mungkin Mas masukin apa ke jenengan mungkin lah. Saya nggak kerasa apa-apa sama sekali, Sen. Tapi tadi nunjuk-nunjuk kayak gini ke jidatnya jenengan terus nggak lama terus. Iya, namun saya nggak ngerasain apapun sama sekali. Tiba-tiba kok malah terjatuh, langsung meninggal dunia. Aduh. Alah. Kayak aneh ke Mas. Bisa kembali Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahanda. Aduh. Semoga kau ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memakamkan ayahanda, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dan berbincang-bincang denganmu sebentar. Mohon maaf sebelumnya, jenengan anaknya beliau Mbak Aud. Benar sekali, saya adalah putra kedua dari Gus Kemungkur Hangjang Kepi. Nah, perkenalkan, nama saya itu adalah Saleh Hangjang Kepi. Saleh Hangjang Kepi. Jadi seperti ini manusia. Semua ini itu adalah jalan yang dipilih oleh ayah saya. Semuanya sudah direncanakan. Semuanya sudah dipikirkan dan didiskusikan dengan saya selaku anaknya. Beliau ayah saya itu sudah mencari begitu lamanya siapa yang akan sangat pantas untuk melanjutkan amanah yang diemban oleh dirinya. Saya sebagai keturunannya saja, saya tidak pantas dan tidak mampu untuk menjalankan amanah itu. Karena masih banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Jadi, karena di keturunannya tidak ada yang
pantas untuk melanjutkan amanahnya, maka beliau mencari makhluk lain untuk melanjutkan amanah itu. Nah, menemukanlah sosok dirimu, manusia yang bernama Ganak. Lalu ayah saya dan saya bahkan itu selalu memantau, selalu melihat apa kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan. Saya menyaksikan bahwasannya kau memiliki keistimewaan, yaitu kau menjalankan dengan istiqomah di setiap panjang waktunya. Amin, amin, amin. Nah, maka dari itu ayahanda itu memutuskan, memilih dirimulah yang akan melanjutkan dan memiliki pusaka Manggio Supaya Mukti itu. Lalu, kenapa beliau Mbah Aup yang baru saya kenal dan menyejukkan hati saya harus meninggal? Ini juga semuanya sudah direncanakan manusia. Hah? Direncanakan bagaimana maksudmu? Asal engkau ketahui, pusaka Manggio Supaya Mukti ini, jika dia sudah menemukan makhluk yang pantas untuk diturunkan pusaka itu, maka setelah menurunkan pusaka itu, maka beliau yang memilikinya awal itu akan meninggal dunia. Nah, ayah saya merencanakan untuk tidak menyampaikan ini kepada dirimu, karena saya yakin, saya tahu jika ayahanda menyampaikan ini kepadamu, pasti kau akan menolaknya. Lalu ayahanda memerintahkan kepada saya, jika nanti sudah saya menurunkan pusaka itu kepada manusia yang bernama Ganak, maka saya akan datang dan berbicara ini kepadamu. Itu juga berlaku buat saya. Itu juga nanti akan berlaku. Aduh. Nah, di sini Ngomong loh. Iya kowe. kau harus berhati-hati, dan kau juga harus bisa menjalankan apa yang sudah kau emban amanah ini. Memang amanah ini sangat berat. Mungkin lebih berat dari amanah sebelum-sebelumnya yang mungkin sudah kau emban. Namun saya sebagai putranya menerima apapun keputusan dari ayahnya, sehingga ayah saya itu senang dan bisa meninggal dan pergi menghadap Sang Pencipta ini dengan tenang. Amin. Amin ya Allah. Saya malah baru tahu ini Tuhan. Berarti kalau itu saya turunkan ke orang lain, saya langsung meninggal gitu. Nah, maka dari itu, selain tugasmu menjaga tutur kata ataupun lisan yang keluar dari mulut dirimu ini, kau juga nantinya setelah Tuhan nanti kau harus memikirkan siapa yang pantas melanjutkan amanah ini. Apakah keturunanmu, putramu sendiri? Jika memang putramu itu mampu menjalankan amanah sesuai dengan apa kriteria yang sedang kau cari itu, maka lanjutkanlah kepadanya. Saya harus berpikir keras ini. Tuan Soleh, Benar Tuan sekali. Soleh Hanjang Kepik. Beliau tadi Bagus Mungkur Hanjang Kepik dijuluki sebagai Mbah Aup oleh Sultan dan Kerajaan. baiklah, jika memang seperti itu, memang adanya seperti itu, ya saya akan menggunakan sebisa saya, semampu saya. Ya intinya seperti itulah. Ya. Dan terima kasih sudah mempercayakan itu semua terhadap saya. Semoga saya amanah, saya istiqomah, serta dengan adanya pemberian pusaka yang tadi diberikan, banyak sekali yang merasa manfaatnya. Di Amin sekeliling ya saya. Rabbal Alamin. Semoga saja dirimu ini bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Dan menghindari dari segala permasalahan dan mempermudah
untuk kau menyelesaikan masalah yang datang di kehidupanmu nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Soleh. Baiklah, saya akan melanjutkan melakukan pemakaman ayahanda. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apa sih? Itu bilang menurunkan ini. Dari tadi nggak ngomong ya. Ya sudah jelasin ketika dijelasin di awal. Maksudnya jenengan nggak mau lah. PR ini. Hati semua memang sudah direncanakan kan, maksudnya memang wis rempung mungkin dalam keluarga itu nunggu jenengan nanti anaknya yang menjelaskan gitu loh. Kenapa sih ngejelasin ngabur muteng? Berarti siapa sih mati-mati? Manggiyo sepoyo mukti. Manggiyo sepoyo mukti. Pusaka apa? Di pusaka ini? Masuk tadi orang masuk saya nggak rasa apa boy. Iya. Jadi pusaka. Aduh. Itu ngapa? Jadi kita harus cepet-cepet tanyakan ini. Saya doakan itu dulu ya mas. Iya. Ya nanti kirim Al-Fatihah buat Mbah Bagus Mungkur. cakep ya teman-teman ya. Bau. Nanti tanyakan apa ya, ini nggak salah saya maksudnya loh. Kalau memang bagus sih nggak apa-apa. Kalau saya harus memilih nantinya saya pada siapa, waduh. Lalu nanti kalau saya nggak memilih saya nggak mati-mati apa bagaimana? Bingung ini Masih mati. Pokoknya pasti. Iya pasti. nonton video ini. Ini aku priwean sih. Ini enggak salah. Bingung yang Masuk mana tuh bingung. Pak. Mas Ganang. Kok lemburi kayak kok? Siapa sih ya? Siapa sih? Assalamualaikum. Buku. Ada pedik. Mas Kana salah sih lemburi. Assalamualaikum. Benar sekali Doro. Ini salah. Manusia itu. Ring Doro. Astagfirullah. Mas. Siapa lagi Mas? Siapa sih? Nggak tahu ini Mas, saya baru lihat. Siapa kamu? Datang sudah melotot. Kau memang benar. Ini yang saya cari. Benar Doro. Kau yang mengakibatkan ayahku meninggal. Hah? Siapa sih kamu? Ayah siapa? Saya Puspita Hanjangkepi. Terus kita Hanjangkepi. Anak pertama dari Bagus Mungkur Hanjangkepi. Saya benar-benar tidak rela pusaka itu diturunkan terhadap dirimu. Yang tadi Mas? Maksudnya gimana ini, saya nggak paham apa yang kau. Tidak usah pura-pura bodoh. Kau baru saja bertemu dengan ayahku. Dan beliau menurunkan ilmu Manggiya Sepoyo Mukti kepada dirimu. Lalu? Saya benar-benar tidak rela dan tidak terima pusaka itu diturunkan kepada dirimu. Karena yang lebih pantas itu adalah saya. Mereka mencurinya, Doro. Fitnah lagi di pagi Siapa hari. yang mencuri ya? Saya datang ke sana juga dipanggil. Bagaimana mungkin Tuan Raden Bagus menyerahkan ilmu itu? Saya di sana dipanggil. Saya sudah berusaha menolaknya, namun beliau, ayahmu itu tetap memaksa agar pusaka itu diturunkan kepada saya, bukan mencuri. Betul.
Mau ada saksinya itu si siapa namanya? Saleh. Saleh. Raden Saleh. Raden Saleh Hancang Kepi itu siapa? Itu adalah adik saya. Nah itu adikmu, saya menyaksikanku malah menurut saya menyanding. Tapi jika kau menolaknya, tentunya pusaka itu tidak mungkin masuk kepadamu. Kau kembalikan atau saya bisa berbuat apa yang saya lakukan pada dirimu. Aja mas. Udah dua kan ya. Meninggal ya. Mati. Tunggu dulu ini apa-apaan. Apalagi yang ditunggu. Kau ini tidak berhak untuk mendapatkan pusaka itu. Seharusnya pusaka itu diturunkan kepada saya sebagai garis turunan dari ayah saya, bukan dirimu. Kau ini orang lain. Wah, di sini berarti sudah jelas. Pusaka apa tadi itu namanya? Manggio. Sepoyo Mukti. Sepoyo Mukti itu kan bukan untuk model-model sepertimu ini. Apa maksudnya? Modelnya pembangkang. Itu kan digunakan untuk mensiarkan sesuatu kebaikan, bukan memfitnah dan penuh dengan kecurigaan. Saya lebih tahu daripada dirimu. Ya kan saya tidak tahu kenapa harus diberikan kepada saya. Katanya sudah rundingan keluarga. Justru di sini saya benar-benar kecewa kepada adikku. Kenapa dia mengiyakan ketika ayah mengucapkan dan memilih untuk ke siapa pusaka itu akan diturunkan. Benar-benar saya kecewa sekali. Katanya sudah dirundingkan secara keluarga. Secara baik-baik. Berarti kan memang sudah disetujui. Nah kalau tahu ujung-ujungnya seperti ini, ya tentunya saya tidak mau dipaksa model apapun, saya tidak mau mendapatkan masalah. Alah, kalau alasan apapun saya benar-benar tidak mau mendengarnya. Yang jelas saya datang ke sini ingin meminta kembali pusaka yang sudah saya turun kepadamu. Jangan berikan Biar mas. bagaimanapun pusaka itu bukan hak dirimu, melainkan itu adalah hak saya sebagai anak turunan dari Bagus Mungkur Ranjang. Dan saya mau mengembalikan kepadamu pun saya tidak tahu caranya seperti apa. Lagi pula, Jangan juga mas. Kalau dikasih ya. pusaka ini bahaya. Kau sama saja mau membunuh saya jika saya mau berikan kepadamu. Terserah dirimu. Yang jelas saya kesini ingin meminta pusaka itu. Atau jika kau tidak mau, saya akan menyerahkan semua anak buah saya untuk merebut paksa pusaka itu agar kembali. Ya Allah, saya tidak tahu apa-apa. Gusti Pak, Hancang Kepi. Tiba-tiba kalau tahu ujung-ujungnya seperti ini, saya sudah tidak mau dari tadi. Kenapa itu tidak dirundingkan? Kenapa harus ada kebohongan? Atau mungkin kau sendiri yang justru mempermainkan hal ini? Apa maksud? Di sini malah saya curiga. Kau mendapatkan pusaka itu untuk kepentinganmu sendiri. Kepentingan apa sih saya? Saya tidak tahu. Dengan bukti kau tidak mau menyerahkan, itu tandanya kau benar-benar ingin mempergunakan pusaka itu demi untuk kepentinganmu sendiri. Nah kalau saya menyerahkan ya saya mati toh. Kamu ini mau bunuh saya apa bagaimana? Saya tidak ingin membunuhmu. Tapi yang jelas saya ingin merebut kembali hak yang apa yang sudah menjadi hak saya. Apa kau bisa mencabut pusaka itu tanpa harus membuat saya kenapa-napa? Kita coba. Waduh ngomong Coba-cobaan emangnya. Itu resikonya. Kenapa kau menerima pusaka itu? yes. Malah menyalahkan saya. Harus menyalahkan siapa lagi kalau bukan dirimu? Menyalahkan hatimu. Yang kotor. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Oh ya saya tahu. Ya memang ayahmu tadi bercerita sih. Anak turunku nggak pas. Ya mungkin itu salah satunya. Ayahmu tidak memilih kamu. Watak-wataknya modelnya seperti ini. Andai saja kau tidak menerima dan mengiyakan, pastinya ayah saya sekarang masih hidup dan bisa berunding kembali.
Dari kemarin kemana saja kamu? Setiap berunding saya selalu hadir. Tapi saya tidak pernah mengiyakan. Tapi gara-gara yang brengsek itu mengiyakan, akhirnya saya mengambil keputusan. Dan saya baru tahu ternyata wajah dirimu lah yang ditunjuk oleh ayah saya untuk menurunkan pusaka itu. Jika kau ingin menggugat permasalahan ini, gugat dulu itu keluargamu. Jangan salahkan saya. Mau seperti apapun juga, saya tidak akan memberikan ini apalagi untuk barang cobaan. Saya tidak mau membuang-buang waktu untuk menggugat kepada saudara-saudara saya. Sudah jelas-jelas kau adalah manusia yang membuat ayah saya meninggal. Yesus, nama masalah lagi. Kita panggilkan itu abangmu, biar dia yang menjelaskan kepadamu dan buka baik-baik telingamu, biar kau itu percaya terhadap si adikmu ya ini ya. Ya. Si Raden Salehan Cakepi itu. Saya tidak sudi untuk memanggilnya, apalagi menyebut nama. Lah, Silakan bagaimana, kau panggil jika kau mengenal adikku. bagaimana ayahmu mau menurunkan kepadamu? Kok saja wataknya seperti itu? Di mana-mana yang namanya adik itu harus menurut kepada yang lebih tua. Woi, menurut dalam hal apa dulu ini? Kalau hal yang salah, bunuhlah boleh. Oh, hal salah kok mau diturutin? Ah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Tuan Kok bisa ke Raden Salehan Cakepi. wabarakatuh. Ini kenapa? Kok tiba-tiba saya digugat ini? Maafkan saya atas tingkah laku dari kakak saya ini. Stop. Monggo lah, dijelaskan itu. Kenapa kau menjadi berubah seperti ini? Setelah ayahanda meninggal. Bukankah kita semua sudah sepakat untuk mewariskan amanah ayahanda itu kepada manusia? Ya memang kau sudah menyarankan diri terhadap ayah untuk kau yang dijadikan pewaris dari pusaka itu. Saya sudah katakan, ketika ayah menunjuk siapa yang akan mewariskan pusaka itu, iya kan? Justru malah kamulah yang mengiyakan sehingga ayah mengambil keputusan dan segera mewariskan pusaka itu. Kau tahu sendiri, pusaka itu akan lebih baik jika diwariskan kepada keluarga kita, silsilah dari Hanjang Kepi. Kak Puspita, kita semua sama-sama tahu bahwasannya jika pusaka itu diturunkan ataupun dilanjutkan kepada makhluk yang bukan benar-benar untuk menjalankan amanah besar itu, maka kita itu memiliki sebuah resiko yang begitu besar. Bahkan pusaka itu jika digunakan oleh makhluk yang salah, maka semua umat yang ada di dunia ini itu akan salah semuanya. Berarti maksudmu, kau menganggap kakakmu ini tidak layak untuk mewarisi pusaka itu dan tidak bisa menuntun mereka seperti yang ayah jalani. Itu maksudmu? Seperti ini, Kak Puspita. Saya sudahlah dewasa. Saya bukan anak kecil lagi. Saya juga bisa menilai
dari apa tingkah laku, apa ucapan yang keluar, dan apa yang ada dan terjadi di kehidupan. Setiap masalah datang di kehidupan kakak, kakak selalu menyelesaikannya dengan sebuah amarah. Kakak tidak bisa berpikir secara jernih. Bahkan kakak itu selalu mengambil keputusan dengan kondisi amarah yang menggebu-gebu. Apakah kakak sadar dengan watak dan sifat seperti itu mampu menguasai, menjalankan amanah yang begitu besarnya? Diam kau, Saleh. Kau tidak pantas mengajari kakak. Saya tahu, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Apakah itu bentuk hormat kepada kakak seperti itu caranya? Apakah ayah pernah mengajari seperti itu? Ya, saya tahu. Saya harus berperilaku hormat terhadap makhluk yang lebih tua dari saya. Namun, yang namanya sebuah nasihat, namanya sebuah masukan, itu bukan hanya datang dari mereka yang lebih tua, tapi bisa juga datang dari mereka yang lebih muda. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kakak. Seperti ini, kakak. Sudah. Di akhir hayat dari ayahanda, itu adalah menginginkan menurunkan pusaka yang dimilikinya semasa hidupnya itu diturunkan di tangan yang benar, di makhluk yang tepat. Dan ayahanda sudah memilih menemukan makhluk itu. Jadi kita sebagai anak seharusnya kita mendukung. Lalu kita juga mendoakan yang terbaik untuk ayahanda. Bukan malah mempermasalahkan semua ini setelah kematian dari ayahanda. Kau sendiri juga sudah berbicara empat mata dengan ayahanda. Bahkan ayahanda dan dirimu, kau pada saat itu mengatakan bahwasanya sudah setuju. Lantas bagaimana dengan mereka ketika mengetahui pusaka yang dipegang oleh ayah jatuh kepada makhluk lain? Dan bagaimana dari mereka sultan-sultan yang mengetahui harusnya kita sebagai pewaris tidak bisa menguasai itu? Apa kata mereka? Dan saya yang lebih tua, ketika diminta pertanggung jawab, saya harus menjawab apa? Maka itulah kenapa saya menemui manusia pembunuh ini untuk meminta kembali hak pusaka yang harusnya jatuh kepada saya ataupun diri. Mudah saja, mereka makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, rakyat-rakyat yang ada dan hidup di lingkupan kita, mereka tahu dan mereka juga bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kak, daripada kakak mempermasalahkan, daripada kakak membuat ayah tidak tenang dengan kepergian, dengan apa yang kakak lakukan, lebih baik kakak mengikhlaskan, merelakan, lalu mendoakan yang terbaik untuk ayahanda. Sampai kapanpun saya tidak akan rela dan mengikhlaskan sebelum pusaka itu kembali kepada keluarga kita. Jika boleh jujur, saya sesungguhnya juga menginginkan pusaka itu diturunkan kepada saya. Namun, cukuplah istri. Biar saya yang menyelesaikan ini. Tidak usah basa-basi lagi. Lebih baik saya yang akan membunuh adikmu Saleh ini. Saya kasih beberapa waktu. Jika tidak dikembalikan, kau tahu sendiri akibatnya. Dan kau manusia, mau kabur kemanapun, tidak mungkin hilang dari pandanganmu.
kenapa kakakku yang Saya begitu saya kagumi dahulu itu sekarang sekarang adil. menjadi makhluk yang begitu arogan. Selama ini kau yang selalu menggagalkan rencana. Kak Puspita adalah putri yang baik, Bojone putri yang lembut. Namun, kenapa sekarang Kak Puspita menjadi seperti ini? Setelah beberapa waktu kepergiannya dari rumah dan mengikuti kakak, dia sebentar-bentar marah. Kak Puspita sebentar-sebentar menginginkan ini, menginginkan itu. Kau tidak usah basa-basi. Hei, Selama ini Puspita selalu menginginkan apa yang dia inginkan, tetapi kau selalu menggagalkannya. Oh, saya bukan ingin menggagalkannya. Namun ini semua adalah keputusan yang diambil oleh ayah Anda. Saya hanya menyetujui apapun itu yang Jadi tadi kayak gini, Mas. diputuskan oleh ayah Anda. Karena kita semua yang ada di lingkupan kehidupan kita sudah tahu apapun keputusan itu adalah yang paling baik. Semua itu bohong. Karena kaulah Puspita tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. hei. Kok jadi suami mendidik istri itu yang benar? Saya selalu ingin mewujudkan apa yang istri saya inginkan. Istri kamu inginkan apa? Memang kamu yang menginginkan. Saya selalu menuruti apa yang istri. Jadi itu adalah kewajiban saya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Salah. Jangan. Bagaimana keadaannya? Raden Saleh? Tidak apa-apa manusia. Puspita ada dipengaruhi suaminya ini. Saya rasa juga seperti itu. Suaminya bukannya mendidik baik, kok malah mengajarkan hal-hal buruk seperti itu. Seperti ini manusia. Kau pelajari apa yang diturunkan oleh ayahanda saya kepada dirimu. Rasakan apa yang ada dan mengalir dalam tubuh agar kau bisa memanfaatkan pusaka itu dengan baik. Dan maafkan saya tidak bisa menjaga ataupun membantumu lebih baik. Hati-hati, Raden Saleh. Takutnya adikmu ini karena sudah dipengaruhi oleh si kakakmu ya berarti ya. Dipengaruhi suaminya yang kurang benar, malah nanti ada niat jahat melukaimu. Ya, saya tahu akan hal itu. Ya, wis, Ya kamu, sudah, saya akan kembali terlebih dahulu. sembuhkanlah lukanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahu ujung-ujungnya seperti ini, saya nggak mau ini ya. Dengan belum mateng, kok bisa-bisanya sudah mengambil sebuah keputusan. Nanti ini jadi sengketa, jadi masalah. Masalah dia Belum lagi perang lagi dengan tidak disengaja ini nemu masalahnya ya. Terus teman-teman, ini kita mau ceritakan dulu ke para sahabat mengenai permasalahan ini. Soalnya saya benar-benar bingung ini apa yang harus saya lakukan dalam kondisi yang seperti ini. So, lanjut. Ini orang apa-apa mau jadi apa